Misalnya kalau kita udah tahu mereka disuruh tutup mulut. Misalnya kalau tutup mulut, mereka harus menerima semua suapan. Kalau tidak terima, yang terancam. Terus yang tanya juga nih dari Mas Adam. Ya gimana? Mas Adam aja dia ngomong. Ya. Pertanyaannya selalu ada di pikiran saya, kalau korupsi itu musuh bersama, kenapa KPK, kejaksaan sama polisi itu kerjanya berbeda dalam memberantas korupsi? Ada yang kasus yang diungkap oleh kejaksaan, ada korupsi yang diungkapkan oleh KPK, ada yang oleh polisi. Kalau sama, kenapa sih beda? Kenapa sepertinya ada politik di antara ketiganya sehingga siapa yang mengungkapkan kasus itu tidak satu instansi, satu pintu? Kenapa tidak ada leading sektornya? Kenapa, ini perasaan saya pribadi ya, kenapa mereka tidak ada sinergi antara ketiganya dan kadang-kadang melempar kasus itu ke antar lembaga sehingga bingung orang mau nyari tanggung jawabnya, siapa nih yang bertanggung jawab terhadap kasus korupsi? Iya Mas. Poinnya tidak sinkron lah. Ya. Poinnya tidak sinkron lah. Silakan. Jadi yang tidak sinkron, kita harus panggil daftar ini. Jadi gini, Mas Oja salah lupa pertanyaan nomor satunya jadi yang pertama tadi kalau ada melihat gitu ya suatu instansi melakukan kegiatan korupsi gitu. Nah jadi di KPK jadi ada bisa pengaduan masyarakat. Sebenarnya nggak sampai ke KPK juga bisa kalau Mas Oja percaya sama inspektorat. Kalau saya dari inspektorat ya, inspektorat itu tugasnya pengawasan, mengawasi dinas-dinas perangkat daerah di Pemkot Kota Balikpapan. Jadi kami mengawasi. Dan kantor kami juga. Di mana Bu? Di Jalan Luburan depannya SMA 5 sama 3 generasi banyak. Oh, Ringo. Ini ya, tapi ya sampingnya PDAM. Dan kantor kami inspektorat dan lapor ke sana. Jadi pengaduan masyarakat. Yang penting bukan fitnah ya. Beneran punya bukti. Bukti dan fakta. Karena kalau bahasa hukum kan 2 alat bukti yang sah. 2 alat bukti yang sah. Cukup dua aja punya bukti yang sah. Mas Fauzan bisa kami teruskan dengan jadi pemeriksaan investigatif namanya. Nah kalau di investigatif jangan khawatir yang ngadu tetap dirahasiakan. Jadi nggak kita benturkan enggak. Karena sudah 2 alat bukti cukup. Jadi kami yang akan menyelidiki. Jadi kami punya tim khusus untuk investigasi seperti itu. Kemudian kalau udah misalnya udah nggak mau lewat inspektorat, nggak mau langsung ke KPK nih, boleh juga. Ya bisa lapor di Gol KPK namanya atau di pengaduan masyarakatnya lewat website. Ada kok ya di website juga cari aja sendiri atau di KPK JOID ada kok linknya juga. Yang penting tadi ini itu 2 alat bukti ya, 2 alat bukti. Jangan ngadunya ini saya mau ngadu ini ya udah nggak akan dilanjutin, nggak akan dilanjutin sama seperti ini inspektorat. Itu yang Mas Fauzan ya, boleh dilaporkan. Atau kan sekarang lewat medsos ya, medsos itu wah luar biasa loh. Sangat dampaknya sangat luar biasa. Jadi ngadu aja di situ, misalnya dinas ya itulah ya dinas apa lah SS dinas ya pasti punya IG tuh. Nah, komen aja di komen yang penting punya buktinya langsung ditangkap. Karena kan dibaca semua orang ya pemerintah kota. Itu yang selanjutnya. Kemudian yang Mas Adam, gimana nih keresahan hati gitu ya? Keresahan hati kenapa sih kok mereka kayak berantem ya? Iya. Apa dulu tuh cicak PS? Oh iya. Itu era sampai lupa saya itu. Wah iya itu waktu zamannya korupsi KTP. Karena waktu itu kan melibatkan petinggi-petinggi sangat tinggi orang. Coklat itu ya. Nah akhirnya muncullah namanya cicak dan buaya, ya pendiskriminasian KPK. Betul. KPK dulu independen. Sekarang jadi AS. ASN. Kalau ASN pasti selalu membawa pemerintah gitu. Nah itu yang saya sangat-sangat sayangkan di situ. Namanya jadi pengadilan gitu ya. Nah itu semoga suatu saat nanti akan ada presiden lagi yang mengubah itu, sehingga lebih independen. Kalau untuk yang 3 yang tidak harmonis
korupsi aja masa dan yang ini juga kayak nggak harmonis dari saudara dia Iya. mereka itu masing-masing gitu. Bahkan kayak saya ngerasa gini, kalau KPK dia hanya sebatas kepala daerah, gitu kan? Tapi kalau sudah menyangkut kepala dinas, ada bau-baunya, dia tempatkan ke kejaksaan di daerah. Oh. Jadi kayak ada pembagian-pembagian gitu. Iya, Jadi iya, kadang-kadang kok gitu sih gitu ya. Kenapa? Ya karena KPK kan hanya terpusat di Jakarta atau seluruh Indonesia itu Betul. jumlahnya belum ada, belum bisa meng-cover untuk tindakan seperti itu. Akhirnya ya itu seperti terbagi. Tapi kalau di inspektorat kita punya undang-undang 30 Kak. Jadi kalau ada cuma keliruan administrasi itu dibagi dulu. Nggak boleh APH masuk. Jadi ada kepala dinas mana, kekeliruannya karena kesalahan administrasi dan ketidaktahuan itu dibagi dulu. APH nggak boleh masuk dulu. Itu ada di Undang-Undang 30. Iya. Ya Mas ya? Ya, terima kasih. Sampai banget. Iya. Gimana nih Kak? Terima kasih sudah cukup untuk